Kalau di surga kamu nggak ada nafsu lagi. Iya, enggak lah. Nanti saya menyembah Yesus. Tidak. Di surga menyembah Yesus. Iya. Bisa gitu. Salam satu Tuhan. Ya, pengantar ini singkat para sahabat. Dukung semua ya channel Densa News Muslim. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana Tidak. terpengaruh terhadap pemurtadan. Semoga Allah memberikan selalu sikap istiqamah. Salam satu Tuhan, Allahu Akbar. Di pantai nih. Yang ditombak di atas pohon kayak cicak. Itu siapa? Jadi Allah nampak. Enggak, ini Bang. Kau jangan menghina, Bang. Aku menghina. Kau bilang tadi kau muliakan Tuhanmu. Tapi orang barat datang mengajarkan Tuhanmu digantung di pohon. Kau iakan. Mulia itu Tuhan digantung di pohon, mulia. Nah, mulia itu Tuhan ditelanjangin, ditombak, dibunuh, digantung, ditampar, itu mulia. Enggak gini. Weh, dengar dulu. Dia Tuhan Yesus mati masuk surga kan? Enggak, neraka dong. Muhammad Masa mana? surga ada-ada aja ini. Mimpi kau. Enggak, si Muhammad kemana sekarang? Nabi Muhammad itu ke alam barzakh. Sama seperti nabi-nabi yang Di lain. mana ada tertulis Muhammad masuk surga? Di mana ada tertulis Muhammad masuk surga? Di mana? Surat mana? Ali Imran ayat Nggak ada. 169. Oh, ya udah, kau dibawa Belum ke- bangkit. Muhammad aja belum bangkit. Ilmu masih pendek. Yang bangkit dari kubur itu setan. Makanya yang kau sembah itu setan, bukan Yesus. Setan datang dalam nama Yesus. Ini bukan perdebatan, tapi ini secara logika aku bertanya sama Bang Juma ini. Soalnya Bang Juma gini, aku itu Kristennya awam gitu. Jadi yang mau ku pertanyakan sama Awam dulu. bertanya. Oke. Iya, secara logika aja dulu Bang. Secara Oke, logika. siap. Silakan. Gini Bang Juma. Siap. Supaya juga saya itu meyakinkan kan kalau bahwasanya Allah Bang Zuma itu benar. Kalau Siap. Allah Bang Zuma itu benar dan maha adil, ya Siap. kan, Bang? Siap. Kenapa dia itu menciptakan manusia itu dalam keadaan lahir, ya kan? Ada yang cacat, ada yang sempurna. Berarti Tuhan Bang Zuma itu tidak adil gitu. Gimana itu? Oh, baik. Kenapa Tuhan saya menciptakan ada yang cacat, Iya betul. ada yang Kasih sempurna? pencerahan sedikit, ya. Ada yang sempurna. Berarti tidak adil dong gitu. Oke, baik. Jadi di dalam kaidah Islam Ya, ada yang dikatakan Allah tidak ditanyai apa yang Allah lakukan. Allah tidak ditanya apa yang Allah kerjakan. Tetapi Allah akan bertanya kepada kita sebagai manusia. Lagian juga Allah mengatakan la yukallifullah nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang kecuali menurut kesanggupannya. iya. Kami itu, Bang. Jadi Allah tidak membebani manusia seorang pun kecuali sesuai dengan kesanggupannya. Anda tahu tidak? Ketika ada manusia dicipta oleh Allah dengan kekurangan, pasti memiliki kelebihan. Itu keadilan. Itu keadilan. Ketika Allah, contoh, kita lihat betapa banyak orang yang memiliki kekurangan pasti memiliki kelebihan. Bahkan ada nih, yang harusnya Anda pikirkan adalah, ada orang yang diberi akal, sempurna, mata sempurna, seluruhnya sempurna. Tetapi dia cacat permanen. Ada orang yang cacat fisik, tapi sempurna permanen. Cacat fisik, sempurna permanen. Dia tetap menyembah kepada Tuhan yang betul. Ada orang yang sempurna, tapi cacat permanen. Kenapa dia cacat permanen? Ada akalnya, ada dua matanya, tapi dia tidak bisa melihat kemudian kebenaran-kebenaran Tuhan. Makanya Al-Quran mengatakan, وَلَقَدْ زَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ. Neraka akan aku penuhi dari golongan setan dan golongan manusia.
Mereka punya mata, mereka punya hati, mereka punya telinga, tapi mereka tidak mengetahui, tidak memakai akalnya, tidak memakai hatinya, matanya, dan telinganya untuk mendengarkan dan melihat kebesaran Allah. Seperti, mohon maaf nih, seperti saudara-saudara saya Kristen. Apakah orang yang buta matanya dua-duanya, kupingnya, kemudian tuli, lalu kemudian bibirnya sumbing, tetapi dia tetap beribadah kepada Allah, menyembah kepada Allah, itu lebih hina daripada mereka yang sempurna tapi menyembah kepada manusia? Tidak. Jauh lebih sempurna mereka yang lahir dalam keadaan kekurangan fisik daripada yang sempurna tetapi mereka tidak mengenal Tuhan. Itu satu. Yang kedua, Bang. Orang dalam Islam, ketika mereka bersyahadat, asyhadu Allah ilaha illallah, mereka bersaksi tiada Tuhan selain Allah, ikhlas, berarti dia harus mengikhlaskan kondisi apapun yang ada pada dirinya. Baginya surga. Coba saya kasih pelajaran sedikit. Di dalam kitabnya orang Yahudi, banyak perintah membunuh dan membinasakan semua apapun yang bernapas dalam suatu wilayah. Itu fakta. Maka ketika kemudian Tuhan memberikan perintah, tumpas semua yang hidup di dalam, termasuk anak kecil kan? Iya, betul. Apakah anak kecil itu berdosa? Tidak. Apakah anak kecil itu masuk surga? Masuk surga. Kenapa? Itulah bentuk keadilan Allah. Tuhan belum memberi dia ruang untuk menjadi dewasa sebagai pembenci Allah. Belum sempat dia menjadi pembenci Allah sebagaimana kedua orang tuanya, dia dimatikan oleh Allah. Surga baginya. Jangan dikira Allah itu kejam, enggak. Allah justru cinta kepada anak bayi yang diperintahkan untuk dibunuh daripada dia besar menjadi pendosa, menjadi pembangkang kepada saya. Kuberi dia akal ketika dia besar, lebih parah kekal di neraka, mending dimatikan dalam saat kecil sebelum akalnya berfungsi menjadi pembangkang kepada saya. Nah, orang yang diciptakan oleh Allah dengan keterbatasan akan sampai kepada Allah ketika dia ikhlas menerima apa yang ada pada dirinya. Banyak orang sempurna, tetapi faktanya apa? Menyembah kepada selain makhluk, menyakiti orang, dan seterusnya. Banyak orang yang punya kelemahan, tetapi mereka jauh lebih dekat daripada Tuhannya. Orang yang matanya tak melihat, itu lebih dekat kepada Tuhannya dalam berbisik daripada kita yang sempurna ini. Itu kelebihan, Bang. La yukallifullah nafsan illa wus'aha. Laha ma kasabat. Walahum wa alaiha ma maktasabat. Itu kata Allah dalam Al-Quran. Jadi jangan menyangka bahwa sesuatu yang diberikan Allah itu negatif. Itu adalah positif bagi yang ikhlas menerima keadaan itu. Ya, Begitu Abang, silakan. mantap, mantap. Saya mengerti Bang Zuma. Karena di sini saya kan untuk mencari kebenaran, Bang. Karena saya Kristen yang lurus, Bang. Karena kan di kalangan saya itu, Bang, kebanyakan kawan saya itu Muslim semua, Bang. Jadi agak tertarik sedikit, makanya saya itu mencari agama yang benar itu, Bang. Bukan masalah berdebatnya sekarang, ya kan? Saya mau cari kebenaran, agama yang sebenarnya itu apa gitu. Secara logika, gak usah dulu pakai dalil data atau gimana-gimana, ya kan? Iya. Ya, jadi sempat semalam, Bang, aku udah naik tempat Mbak Nora, ya kan? Cuman jawabannya kurang puas gitu loh, Bang. Jadi ada yang mau kutanyakan ini di dalam surah Al-Fatihah itu, Bang, karena aku tahu kan, karena teman-teman aku itu kan kebanyakan Muslim. Iya. Yang artinya itu tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Iya. Berarti, Bang, Nabi Muhammad itu tidak tahu jalan yang lurus, berarti, Bang. Bagaimana caranya itu membawa umatnya itu jalan yang lurus, sementara dia aja nggak tahu jalan yang lurus, Bang. Oke, Itu baik. tolong Abang perjelaskan dulu supaya saya itu lebih meyakinkan bahwasanya agama Islam itu agama lah yang paling benar itu. Baik, baik. Jadi surah Al-Fatihah itu adalah salah satu rukun dalam sholat. Apa rukun? Sesuatu yang wajib ada pada saat kita sholat. Apa itu sholat? Wujud bukti konkret penghambaan manusia kepada Tuhannya. Hati boleh berbisik di setiap saat. Di setiap momen kita bisa berbisik, ya Tuhanku, ya Tuhanku. Pada saat kita tidur, pada saat kita baring, pada saat kita berjalan. Pada saat manapun, hati boleh berbisik seperti itu.
Tetapi bukti nyata konkret ibadah itu adalah ketika kita berhadapan dengan Tuhan kita dengan logika sehat, menjalankan ritual, rutinitas dengan melibatkan fisik. Salah satu dalil yang Anda sebutkan tadi, ketika umat Islam menghadap, ya Allah, pada saat ini aku berniat menghadap kepadamu sepenuh hati, jiwa, raga. Allahu Akbar. Duhai Engkau yang Maha Besar. Berbagai macam liku-liku dalam hidup ini, berbagai macam godaan dalam hidupku, berbagai macam kemudian keadaan, situasi, musibah, cobaan yang terjadi padaku. Ya Tuhanku, tunjukilah aku jalan yang lurus. Sampai di situ? No. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Baca ayat selanjutnya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tunjukilah aku jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang Engkau beri nikmat keselamatan kepada mereka. Tunjukilah aku jalan yang lurus, yaitu jalannya orang-orang yang Engkau beri nikmat keselamatan kepada mereka. Siapa mereka ini? Mereka yang tekun menjalankan perintah-perintah-Mu. Mereka yang tekun beribadah kepadamu. Mereka yang ikhlas untuk sujud mengharapkan segala-galanya hanya dari-Mu. Itulah jalan yang kami minta, jalan lurus itu. Kenapa? Di Islam itu sempurna. Ini nggak boleh. Ini haram, ini makruh, ini mubah, ini sunnah, ini wajib. Lengkap, tuntunannya lengkap. Tapi meskipun sudah ada rambu-rambu itu, faktanya masih banyak Islam juga toh yang bermaksiat, mencuri, membunuh, korupsi, dan seterusnya. Maka karena itu, Islam sudah penuh dengan petunjuk. Islam sudah ada jalan lurusnya. Tetapi senantiasa hatinya, keinginannya, jasadnya, pikirannya selalu dipengaruhi untuk ke kiri. Lurus sedikit, kiri lagi. Lurus sedikit, kiri lagi. Lurus sedikit, kiri lagi. Padahal mereka tahu mencuri haram, berzina haram, semua haram. Apa aja dilakoni. Itulah makanya minta petunjuk jalan lurus. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Terakhirnya apa? Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Apa itu? Tunjukilah kami jalan lurus, yaitu jalan orang yang Engkau beri nikmat keselamatan. Bukan jalan dua orang ini. Yang pertama yang Engkau murkai, yang kedua jalan orang yang sesat. Di situ dikatakan ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Bukan jalan orang yang Engkau murkai, bukan pula jalan Engkau yang sesat. Siapa yang dimurkai? Yahudi. Kenapa Yahudi dimurkai? Karena Yahudi datang kepadanya aturan-aturan dari langit, tidak dilakukan, malah dilanggar, maka dimurkai. Baca Matius 23. Celakalah, 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 celakalah. Baca Ulangan 28. Terkutuklah, 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 terkutuk. Dimurkai mereka. Datang nabi-nabi. Nabi Musa datang. Yesus datang. Ditolak. Dimurkai. Bukan pula jalan mereka yang sesat. Siapa yang sesat ini? Ajaran Nabi Isa ada pada mereka, tapi mereka mempraktekkan yang lain. Yesusnya mengajarkan hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau sebagai utusan, sebagai satu-satunya Tuhan, dan mengenal aku utusan. Sesat mereka, utusan dituhankan. Yesus mengatakan hidup kekal itu adalah menjalankan segala perintah Tuhan. Barang siapa yang meniadakan setitik pun dari Torah dan mengajarkan orang lain, maka dia akan menempati tempat yang rendah di neraka, yang rendah di langit. Tapi dia rubah. Makan babi boleh, semuanya boleh. Minum ini boleh, semuanya boleh, nggak ada yang haram. Maka dia sesat. Lalu Yesusnya mengatakan ketika ditanya, apa yang harus aku lakukan supaya saya bisa masuk surga? Matius 19, 16, 17, 18. Apa kata Yesus? Lakukan segala perintah Tuhan. Fattakullah wa ati'un, kata Nabi Isa dalam Al-Quran. Lakukan segala perintah Tuhan. Setelah kau lakukan itu, ikutilah aku. Fattakullah wa ati'un. Taatlah kepada Allah dan ikutlah denganku, kata Nabi Isa. Tapi mereka nggak ikut. Diperintahkan ibadah sabat minggu. Diperintahkan menyembah Elohim, menyembah Yesus. Diperintahkan sunat, tidak bersunat. Diperintahkan janganlah kembali makan babi. Itulah umat Islam berdoa dari
Disucikan dari dua kelompok. Sucikan kami dari kelompok Yahudi, sucikan kami dari kelompok Nasrani, Kristen. Itu bang. Jadi ketika Anda membaca ihdinas siratal mustaqim, duhai engkau yang maha beri petunjuk, tunjukkanlah kami jalan yang lurus itu, yaitu jalan orang-orang yang engkau beri nikmat keselamatan kepada mereka. Bukan jalan orang yang engkau murkai, bukan pula jalan orang yang sesat. Amin. Jadi umat Islam itu adalah satu-satunya umat di bumi ini yang diberi petunjuk, abangku. Mohon maaf, Kristen gak ada petunjuk dari Tuhan. Mana petunjuknya ibadah minggu? Mana petunjuknya makan babi? Mana petunjuknya yang bersunat? Mana petunjuknya nyembah Yesus? Gak ada. Tapi kalau di Islam, siapa Tuhanmu? Allah. Siapa Nabimu? Nabi Muhammad. Apa kitabmu? Al-Quran. Hari ibadahmu? Jumat. Mau kemana kau pergi? Surga. Apa rancangan Tuhan untukmu? Keselamatan. Tidak ada yang abu-abu. Petunjuknya jelas. Tapi meskipun demikian, iblis tidak akan pernah senang melihat Islam. Contoh abangku. Contoh nih. Buktikan nanti Anda datang ludahi wajah saya. Kalau ini tidak benar. Besok hari Allah beri Anda petunjuk hidayah. Begitu masuk Islam, hari pertama, kedua, ketiga, keempat, lima, enam, dan seterusnya. Mungkin Anda ibadahnya bagus. Sholatnya bagus. Khusus sekali. Lihat. 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu akan datang kejenuhan. Akan datang ajakan. Ngapain kau sholat? Udah kau tinggalkanlah sholat itu. Kau tinggalkanlah sholat itu. Celaka pertama yang ada dalam umat Islam itu adalah mereka meninggalkan sholatnya. Sholat itu ketundukan, bang. Mau lihat umat Islam yang benar, lihat sholatnya. Mau lihat orang mukmin yang betul, lihat sholat subuhnya. Itu fakta. Jadi kalau ada orang berbicara Islam, tapi tidak sholat, itu seperti remah-remah. Dia tak ada isi. Dia kayak pompong. Dia nggak ada isi. Islam itu sholat. Islam itu ketundukan. Ketundukan itu apa? Fisik. Dengan jiwa kita. Makanya Yesus mengatakan, sembahlah Tuhanmu dalam ruh dan kebenaran. Ruh itu apa? Jiwa. Roh. Ketundukan. Kehususan dalam ibadah. Kebenaran itu apa? Beribadah, menggerakkan tubuh, menggerakkan lisan, menggerakkan hati berdasarkan dengan wahyu. Aturan dari langit. Sholat ada aturannya. Puasa ada aturannya. Zakat ada aturannya. Ibadah apapun harus ada aturannya dari langit. Itulah kebenaran. Tapi kalau ibadah tanpa aturan dari langit, itu dibuat-buat. Itu bukan kebenaran. Silakan, Bang. Oke. Ya, saya sudah agak mengerti sedikit ya kan, Bang. Sahabat Fizi. Cuman, ya. Fizi, silakan. Ada satu lagi yang ingin mau kupertanyakan sama Bang Juma ini. Mana dalilnya Nabi Muhammad itu, Bang, bisa membawa pengikutnya itu ke surga? Sedangkan di agama kami Kristen kan sudah jelas Yesus itu menebus dosa. Mana dalilnya kalau Muhammad itu bisa membawa umatnya itu ke surga? Sahabat Irfan, syukran. Aku siapa syukran. Jadi gini. Al-Ma'idah ayat 31. Qul, katakanlah kepada manusia, wahai Nabi Muhammad, in kuntum tuhibbunallah, jika mereka cinta, kasih kepada Tuhannya, perintahkan kepada mereka untuk mengikuti kamu. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Wallahu ghafurur rahim. Katakanlah kepada seluruh manusia, apabila dia hendak dicintai oleh Tuhannya, apabila hendak ia disayangi, diampuni segala dosa-dosanya oleh Tuhannya, ajarkan mereka untuk mengikuti engkau. Maka aku Allah akan mengampuni dosa-dosanya dan akan mencintainya. Kira-kira kalau dosa kita diampuni oleh Allah, apa masih butuh penebus? Enggak. Apabila dosa-dosa kita dihapuskan oleh Allah, masih butuh penebus? Enggak. Kalau kita sudah dicintai oleh sang pemilik langit dan bumi yang menciptakan surga neraka, apa kita masih perlu menyembah yang lain? Masih perlu menyembah kepada yang lain? Masih perlu minta kepada yang lain? Masih perlu manusia? Tidak. Kita hanya butuh Allah.
Caranya gimana? Fattabi'uni, ikut dengan Nabi Muhammad. Maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Maka Allah akan mencintai kita. Kita dicintai oleh sang pemilik neraka. Apakah kita akan dimasukkan ke neraka? Enggak mungkin. Kemana kita akan pergi dibawa oleh dia yang sang pemilik surga ketika dia cinta kepada kita? Ya surga. Al-Ma'idah ayat 31. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Sama seperti Yesus. Matius 19 16. Guru, perbuatan baik apa yang harus aku lakukan supaya aku masuk surga? Apa kata Yesus? Lakukan segala sesuatu yang diperintahkan oleh Allah. Sudah guru. Jual hartamu, berikan kepada si miskin. Kalau kau sudah melakukan itu, ikutlah denganku, kata Yesus. Jadi untuk ikut jadi Yesus itu bukan hanya sekedar masuk ke gereja. Bukan, harus melakukan Torah. Setelah melakukan Torah, santuni anak miskin. Orang-orang fakir miskin santuni. Jual hartamu untuk mereka. Habis itu, baru bisa menjadi pengikut Yesus. Setelah menjadi pengikut Yesus, ujungnya pasti masuk Islam. Tidak mungkin tidak. Kenapa? Karena Yesus adalah juru salam, juru selamat, juru Islam. Tidak ada yang bisa bantah itu. Yesus mengajarkan bagaimana tunduk kepada Allah. Orang Islam tertawa tuh ketika orang Islam mendengarkan saudara kami Kristen berkata begini. Barang siapa yang melihat aku, dia melihat Allah. Barang siapa yang menolak aku, dia menolak Allah. Barang siapa yang menerima perkataanku, dia menerima perkataan Allah. Lalu Yesus adalah Allah, Yesus adalah Tuhan itu sendiri. Umat Islam tertawa. Kenapa? Siapapun yang melihat orang beriman melakukan ketundukan kepada Tuhannya, dia sama melihat kebesaran Tuhannya. Siapapun kemudian yang melihat orang yang ingkar terhadap Tuhannya, dia sama dengan melihat orang-orang yang menolak Tuhannya. Melihat orang beriman sama dengan melihat Tuhannya. Kenapa? Karena Tuhannya menginginkan hal tersebut. Contoh, ketika kita punya adik, orang tua sudah tak ada, meninggal dunia. Orang tua sebelum meninggal dunia berpesan, anak-anakku lakukan ibadah setiap saat. Jangan kau lupa terhadap nasihat orang tuamu ini. Ketika orang tuamu sudah tak ada esok hari, lakukan sholat. Aku mendengarkan nasihat itu. Ketika suatu hari aku terbangun tengah malam, aku lihat adik saya sholat berjamaah. Yang aku ingat siapa? Orang tuaku. Melihat adikku sholat, sama hal saya melihat orang tuaku sholat. Melihat adikku tidak sholat, sama halnya melihat orang-orang ini menolak nasihat kedua orang tuaku. Jadi menerima Yesus sama dengan menerima Allah. Menolak Yesus sama dengan menolak Allah. Melihat Yesus sama dengan melihat Allah. Bukan berarti Yesus itu adalah Allah. Tetapi siapa yang melakukan perintah Allah, dia adalah orang yang dekat dengan Tuhannya. Makanya Yesus disebut anak Allah. Anak itu adalah orang yang intim, orang yang dekat, kekasih. Kalau dulu disebut anak, di Islam disebut kekasih. Kekasih Allah. Orang yang dekat dengan Allah. Orang yang dicintai. Orang yang dikasihi Allah. Kasihilah Tuhanmu. Kekasih Tuhan dia. Kasihilah Tuhanmu. Kasihilah Yesus. Kasihilah Bapa. Orang-orang ini adalah kekasih-kekasih Bapa. Orang-orang ini adalah kekasih-kekasih Yesus. Itu bang. Jadi ketika di Islam mengikuti Nabi Muhammad, maka itu sama dengan mereka telah menuju kepada jannah. Apa yang kita cari ketika dosa-dosa kita diampuni? Apalagi yang kita cari? Apa yang kita cari ketika yang menciptakan surga neraka itu cinta kepada kita? Apalagi yang kita cari? Tidak ada. Makanya kenapa umat Islam itu siang malam bang? Siang malam. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi engkau Tuhan alam semesta. Ar-Rahmanir Rahim. Dikau yang maha pengasih lagi maha penyayang. Maliki Yaumiddin. Yang menguasai hari penghakiman. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami memohon. Dan hanya kepadamu kami meminta. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami kepada jalan lurusmu. Siratal ladina an'amta alaihim. Yaitu jalan yang orang-orang yang engkau beri selamat. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bukan jalan orang Yahudi, bukan pula jalan orang Kristen.
Amin. Itu dilakukan bukan cuma sekali seminggu. Hitungan jam sholat, hitungan jam sholat, hitungan jam sholat, hitungan jam sholat. Kenapa? Cinta kepada Tuhannya. Kalau Anda cinta kepada istri, Anda jauh dari istri, kerja ingat istri, tidur ingat istri, kecuali terlelap, makan ingat istri, sedikit karena sudah ada telepon lagi, sayang kamu lagi ngapain? Kerja sedikit istri, sayang kamu lagi ngapain? Sayang aku lagi gini dong. Itulah tanda-tanda kita cinta kepada istri. Begitu juga umat Islam yang cinta kepada Tuhannya, sikit-sikit sholat, sikit-sikit sholat, sikit-sikit sholat. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Sampai kepada kematian, hanya ada Allah. Kemana perginya orang-orang ini? Surga. Karena cinta kepada Allah. Qul in kuntum tuhibbunallah, katakanlah kepada mereka, siapa yang mencintai Allah? Siapa yang ingin dicintai oleh Allah? Siapa yang ingin dosa-dosa yang diampuni oleh Allah? Fattabi'uni. Suruh mereka mengikutimu, wahai Nabi Muhammad. Maka mereka akan aku cintai. Maka mereka akan aku sayangi. Dosa-dosa mereka akan aku ampuni. Wow. Jadi kita tidak perlu kemudian penembusan-penembusan. Itu bukan ajaran para nabi. Ya. Itu bukan ajaran para nabi. Sekiranya begitu, Bung. Silakan. Iya Bang, cuma itu aja yang ku pertanyakan. Terima kasih Bang atas Sama-sama, saudaraku Bang Al. Semoga Terima kasih. semoga ke depan ada petunjuk untuk ditunjukkan agama yang benar itu apa. Dan semoga ke depan Bang Juma saya pengikut nabimu. Mudah-mudahan. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ya. Kabulkan doa kami. Ya Allah, kabulkan keinginan teman kami ini. Ya Allah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Terima kasih Bang Zuma atas penjelasannya. Siap. Jadi, mudah-mudahan Bang Al masih bisa mendengarkan saya setelah turun. Satu untayan kalimat dari abang nih yang tadi mengatakan, mudah-mudahan saya bisa ikut nabimu. Abangku, Nabi Muhammad itu nabi Anda juga. Dia datang ke bumi itu litubayyina linnas. Diutus untuk seluruh umat manusia. Anda manusia kan? Dia diutus, beliau yang mulia diutus untuk Anda. Litubayyina linnas, makanya seruannya dalam ya ayyuhan nas, wahai seluruh manusia. Itu seruan beliau. Ya Bani Adam, wahai anak-anak Adam. Itu seruan beliau. Kalau Yesus pernah menyuruh begitu. Musa pernah enggak? Musa, ya Bani Israel. Yesus, ya Bani Israel. Nabi Muhammad, ya ayyuhan nas, wahai seluruh umat manusia. Menerima Nabi Muhammad sama halnya menerima Yesus, sama halnya menerima Nabi Musa alaihissalam. Menolak Nabi Muhammad sama halnya menolak Yesus, sama dengan menolak kemudian Nabi Musa. Menolak mereka sama dengan menolak pencipta langit dan bumi. Cinta kita kepada Yesus palsu. Menolak Nabi Muhammad palsu, semu, sia-sia. Kenapa? Yesus mengatakan, aku harus pergi. Sebab kalau aku tidak pergi, ruah Hamad, roh kebenaran itu tidak akan datang. Namun ketika aku pergi, dia akan datang mengajarkan segala sesuatunya tentang hukum-hukum, keadilan, penginsapan dunia akan dosa. Dengarkanlah dia. Jadi kalau cinta kepada Yesus, harus cinta Nabi Muhammad. Kenapa? Nabi Muhammad datang mengajarkan cinta kepada Yesus. Kenapa umat Islam itu siang malam teriak, Yesus tidak disalib, Yesus tidak disalib, Yesus tidak disalib. Apakah karena benci? Tidak. Cinta kepada Yesus. Kenapa bisa tumbuh cinta itu? Karena Nabi Muhammad kami yang mengajarkan mencintai Yesus. Inni Abdullah atani alkitab wa ja'alani nabiyan. Nabi kami yang mencintai kepada Yesus, Nabi kami yang mengajarkan mengasihi Yesus, Nabi kami yang mengajarkan memuliakan Yesus, Nabi kami yang mengajarkan kepada kami untuk menghormati Yesus. Makanya kalau Anda lihat YouTube saya, begitu buka YouTube saya, apa yang tertulis? I love Jesus because sebab Yesus Muslim, engkau adalah hamba yang berserah diri kepada pencipta langit dan bumi. Buka YouTube saya. Tak ada kebencian di situ. Saya mengatakan apa di YouTube saya? I love Jesus because you Muslim. Terima kasih Yesus, aku mencintaimu. Sebab kamu itu adalah seorang hamba yang taat kepada Tuhanmu.
Ada kira-kira apologet Kristen yang bisa melakukan hal seperti itu? I love Muhammad because you Christianity. Ada? Tidak mungkin. Bagaimana seorang Bang Suma siang malam, tapi ternyata YouTube-nya Anda buka, Zulkifli M. Abbas Official, begitu Anda buka, yang muncul pertama kali, I love Yesus because you're Muslim. Sebab kau adalah Muslim. Muslim itu apa? Orang yang berserah diri kepada Tuhannya. Apakah Yesus ini kufur, kafir, ingkar kepada Tuhan? Tidak. Yesus tunduk. Yohanes 14:31. Yohanes 12 nomor 44 sampai 50. Yohanes 5 nomor 30, 31 sampai 37 dan seterusnya. Yesus adalah hamba yang taat kepada Tuhan. Maka dia adalah Muslim. Nah, saudara kami Kristen, ini korban dari orang-orang Farisi, orang ahli Torah yang membenci Yesus. Yang membenci Yesus inilah yang mendirikan agama kalian. Saya kira begitu saudaraku. Sekali lagi, kalau Anda mengatakan mudah-mudahan besok saya menjadi pengikut Nabi kalian, semoga besok aku menjadi pengikut penutup para Nabi. Baginda Nabi Muhammad SAW, Nabi yang diutus untuk saya juga, Anda juga, dan alam semesta. Kita kira-kira kalau kita mengikut Nabi Muhammad, adakah unsur kebencian kepada orang Kristen? Tidak ada. Tapi kenapa Bang Suma siang malam membahas Kristen? Ya karena cinta. Cuman Kristen saya ini menerima penjelasan saya dari kacamata yang berbeda. Tapi kalau Bang Al menerima penjelasan saya, benar-benar dia lurus, ingin belajar, maka yang dia temukan hanyalah kecintaan, kasih sayang. Kasih sayang. Anda datang bertanya tentang Islam, nggak mungkin saya tolak kalau datangnya dengan kecintaan, kasih sayang. Tapi kalau datang dengan kebencian, saya harus meluruskan besi yang bengkok dengan pukulan yang keras. Begitu saudaraku Bang Al, sekali lagi semoga Allah memberikan hidayah kepadamu untuk menjadi pengikut Yesus yang setia di dalam Islam. Terima kasih Bang. Saya kira Terima begitu. kasih Bang. Ya Bang, terima kasih Bang. Terima kasih Bang Al. Sama-sama. Ya, Bang. Sama-sama, silakan. Baik Bang Al. Sehat selalu Bang. Oke teman-teman sekalian. Ini memang harus sosialisasikan sering-sering. Nabi Muhammad itu Nabi yang diutus untuk orang-orang Kristen. Nabi Muhammad itu adalah Nabi yang diutus untuk orang Hindu, untuk orang Buddha, untuk orang ateis, bahkan untuk alam semesta ini. Kenapa Al-Quran itu bertahan? Tidak pernah jatuh. Al-Quran tetap berdiri tegak. Apa? Coba. Apa yang digunakan oleh umat Islam? Ini saya bertanya kepada umat Islam. Kekuatan apa yang dipakai oleh umat Islam sehingga Al-Quran ini tetap murni? Kekuatan apa yang dilakukan oleh umat Islam sehingga Al-Quran ini tetap terjaga? Apa? Enggak ada. Apa yang dilakukan oleh umat Islam? Biaya besar seperti apa yang digunakan oleh umat Islam untuk menggaji para penghafal Quran agar mereka tidak meninggalkan hafalan Quran? Ada? Enggak ada. Di Indonesia lah, mayoritas penduduk Islam di dunia, di Indonesia misalnya. Apakah ada pemerintah melakukan satu gerakan menjaga Quran dengan mengeluarkan anggaran negara untuk itu? Tidak ada kan? Ada. Malah umat Islam yang menyetor pajak untuk negara. Umat Islam kemudian menyetor untuk ibadah. Bukan negara yang memberikan kemudian kepada umat Islam agar menjaga Quran, bukan. Tapi kenapa Al-Quran tetap tegak 1400 tahun silam? Apakah karena umat Islam yang menjaganya? Umat Islam tak berdaya apa-apa. Yang menjaga adalah yang mewahyukan itu sendiri. Apakah Nabi Muhammad? Bukan. Bagaimana Lukas, Markus, Matius, Yohanes, Roma, dan seterusnya punya kitab? Bisa mereka jaga? Enggak. Enggak bisa mereka jaga. Dirubah, direvisi. Bahkan sekarang kalau saya tanya, aku rindu, pingin tahu ucapan pertama yang disebutkan oleh Paulus ketika menerima wahyu, apa? Ada Bang, apa? Saulus, siapakah engkau? Akulah Yesus yang kau niaya. Masa
Masa iya pakai bahasa Indonesia? Benar, Yesus pakai bahasa Indonesia di situ. Betul Yesus bahasa Indonesia? Paulus. Ya Tuhan, siapakah engkau? Akulah Yesus yang kau aniaya. Wow! Bahasa Indonesia. Bukan bang. Lalu bahasa Yunani. Mana kitabnya? Tunggu bang ya, dibikin dulu. Nabi Muhammad seorang diri mengajarkan Quran. Kenapa Quran itu tetap murni? 1400 tahun. Karena kita semua akan diuji oleh api. Kita semua akan mendatangi, akan melintas sirat. Kita akan jalan di titian di atas neraka. Siapapun yang sampai padanya Quran, tapi tidak kepada Islam, siap-siap menjadi bahan bakar api neraka jahanam. Sudah datang kepada mereka hukum dari langit. Untuk supaya mereka dipilih siapa di antaranya akan jatuh dari titian tersebut. Bible 1 Korintus 3 data 13 sampai 15, seluruh pekerjaan manusia akan diuji dengan api. Oh, fakta. Jadi Nabi Muhammad datang kemudian litubayyina linnas rahmatan lil alamin, untuk seluruh umat manusia, untuk alam semesta. Siapa yang menolaknya berarti menolak keselamatan. Silakan saudara non-muslim ajukan permintaan yang lain. Kita kembali mendiskusikan materi kita ini. Adakah? Ada onde-onde kah? Silakan. Jaringan saya ya. Ayo teman-teman non-muslim naik ke atas. Diskusi kita santai aja, pelan-pelan. Kalau suara saya keras itu berarti memang saya punya bakat untuk menjadi penyanyi keroncong. Gak usah takut. Silakan teman-teman non-muslim ajukan permintaan, kita kembali membahas tema kita ini. Ayo. Naik Miki, jangan Miki malu-malu. Silakan. Emmanuel, Tuhan beserta kita. Tuhan beserta kita katanya. Tapi bukannya Tuhannya sudah naik ke atas yang nggak bersama kita lagi. Tuhan sudah pergi meninggalkan kita. Halo? 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 Botol hijau naik. Halo? Halo, selamat sore. Halo abang-abangku. Bang Suma, aku mau nanya. Apa, Dek? Tinggi badan Bang Suma berapa? Kan udah aku bilang. Saya lupa. Iya, halo, semangat sore. Selamat sore, Bang. Ya, gelap, Bang. Ayo, buka kameranya yang jelas, abangku. Jangan gelap kayak gini. Halo. Ayo, Bang. Silakan. Silakan, Abang. Ayo, teman-teman sekalian. Silakan ajukan permintaan. Ayo. Silakan. Agus Kang Blangkon, izin live di FB Bang Zuma. Saudara-saudara saya sekalian, saya umumkan saya tidak ada FB ya.
saya tidak ada Facebook yang bertalian dengan perbandingan agama. Tapi saya lihat di Facebook itu mengatasnamakan Bang Zuma. Bang Zuma official, Bang Zuma, Bang Zuma, Bang Zuma. Dan pengikutnya itu sampai puluhan ribu, bahkan ada yang ratusan ribu. Boleh nggak kawan kita saling menghargai? Izin ke manajemen API. Boleh, abang boleh, sangat boleh. Melivekan channel materi-materi debat di manapun itu. Facebook boleh, Instagram boleh, aplikasi manapun boleh. Tapi izin abangku ya. Karena yang disorot oleh media, yang disorot oleh hukum, saya. Mana mereka dapat dari Facebook, kalian lari, kalian tak bertanggung jawab. Aku yang kena. Jadi, izin saudaraku yang melivekan di Facebook, saya katakan itu bukan Bang Zuma punya Facebook. Tapi kalau mau melivekan, tolong legalitas. Hubungi tim kita, Apologet Islam Indonesia. Di situ ada Bang Handi, di situ ada Kian Santang. Anda tinggal men-DM mereka. Silakan, Bang, aku izin Bang untuk ini. Nah, kita akan mendata akun-akun mana saja yang izin di kita. Nanti diinfokan pada saat kita live, kita infokan. Yang nyimak di Facebook atas nama ini, itu adalah sudah izin di kita. Tapi kalau tidak, mohon yang nyimak di Facebook tersebut untuk angkat kaki masuk di YouTube. Mending di YouTube Bang Zuma, yang live Bang Zuma, yang debat Bang Zuma, masuk di YouTube-nya Bang Zuma, Zulkifli Mabas, daripada di Facebook liar yang tidak jelas siapa orangnya gitu. Anda masuk ke YouTube Zulkifli Mabas. Masa sih yang nonton di YouTube lain yang menyiarkan video Bang Zuma lagi sedang live, penontonnya lebih rame daripada yang berdialog sendiri, kan lucu. Iya kan? Bener nggak? Iya dong. Iya dong. Iya kan? Kan? Iya dong. Iya kan? Iya dong. Iya dong kan? Nah, gitulah. Oke teman-teman, silakan ajukan permintaan saudara-saudara saya non-muslim. Silakan kita lanjut lagi. Naik, kita dialog tentang tema kita ini. Yang muslim, tolong untuk dibatalkan multinya. Kita naikkan dulu satu-satu ya. Tadi ada Pendeta Yunus, silakan permintaan lagi Bang. Bang Pendeta Yunus, kalau masih ada di bawah, ajukan permintaan Pak Pendeta. Oh, Amsal Ginting, SH, Sarjana Hukum. Halo, semangat siang. Halo. Ya, lebih besar kamera. Harga lemot sebentar ya. Oke. Kameranya belum muncul. Oke bang. Bang Juma, ya. Siap. Ya. Bapak bang yang pakai masker ya. Iya, sama kita Bang. Gak apa-apa. Oh iya bang. Senyamannya, penting kami ribut. Oke, sip. Oke bang, gini bang. Apa yang bisa dibantu bang? Saya Saudara. saya sebenarnya gini bang, saya tuh pengen nangking saudara yang seiman dengan saya debat gitu loh. Debat dengan Bang Juma. Apakah dia bisa jawab pertanyaan saya? Karena saya lihat orang-orang Kristen di TikTok ini banyak orang-orang munafik. Makanya di VT-VT saya itu banyak mengkritisi tentang carut-marutnya dunia orang Kristen di TikTok yang hidup di bawah, yang hidup di dalam kemunafikan. Bahkan yang melakukan penipuan pun ada banyak itu bang. Ini serius ya. Saya nggak mau jelekan saudara seiman dengan saya, tetapi kalau ini fakta, saya harus sampaikan. Bukan saya ingin menghakimi, tetapi saya ingin menajamkan bersama sesuai dengan fakta dan kebenaran firman Tuhan. Gini bang, di TikTok ini ada banyak orang-orang Kristen yang ngaku-ngaku pendeta tetapi gadungan. Ngaku-ngaku PS, pastor gadungan. Makanya jangan heran kalau dia
Dia di VT-VT-nya nggak ada bukti dia pelayanan di real, nggak ada. Ngaku pendeta. Iya, iya. Tetapi begitu di VT-VT-nya apakah dia ada khotbah di pelayanan di real? Nggak ada. Apakah dia ada melayani di real? Nggak ada, Bang. Ini saya sangat miris. Lalu yang nyanyi lagu puji-pujian, Bang, ya. Lagu-lagu puji-pujian. Itu banyak, Bang. Nyanyi lagu puji-pujian, ujung-ujungnya pinjam duit ke sana ke sini nggak dikembalikan. Itu ada banyak, Bang. Nah, saya kasihan dengan yang masih lugu gitu, Bang. Mereka berpikir, oh, orang Kristen pasti baik, pikirkan dibantu, dikasih pinjaman gitu. Ternyata nggak dikembalikan. Udah banyak korbannya dan pelakunya pun ada banyak gitu, Bang. Ini harus mereka ketahui. Bahkan saya berani debat dengan sesama Kristen, pasti dia nggak bisa jawab. Iya, iya. Saya nggak pernah ditanyakan oleh siapapun, baik apologet Islam ataupun apologet Kristen, nggak pernah bertanya ini. Kalau pertanyaan ini saya katakan dia pasti mati kutu, nggak bisa jawab. Oh, luar biasa, Bang, ini. Iya. Iya, iya. Coba naikkan, Bang. Orang Kristen debat dengan saya, sesama orang Kristen. Abang sebagai Iya, saksinya. Coba Bang, ya, kita periksa dulu apakah teman kita Kristen atau bukan. Saudara Asri Sorong, Saudara Gideon, dari Kristen, Bang. Assalamualaikum, izin tanya, bukan. Ini Muslim, cuman mau tanya. Tolong undang Kak Santi. Iya, Saudara Gideon. Gideon. Saudara Gideon. Silakan teman-teman non-muslim ajukan permintaan. Itu Saudara Edis juga pernah diisukan, Bang. Dia ada ngambil uang jemaat katanya. Assalamualaikum Mas Juma. Waalaikumsalam, orang tua. Gini, Bang, siapa Bang, itu kayaknya ada yang mau mualaf tuh Bang di bawah. Saya dari tadi monitor nggak ada permintaan, Bang. Dari tadi saya monitor permintaan itu nggak ada di sini. Oke. Tidak ada permintaan. Iya, iya, aku baca kok. Bagaimana, Bang Juma? Sabar, Bang, sabar. Iya. Abang dari mana? Katolik Protestan, Abang ini? Saya Kristen Protestan, Bang, dari gereja GBKP, gereja Batakaro Protestan. Juma. Oh, Apologet Islam yang suka cari-cari kekristenan punya baik. halo, selamat sore. Bisa. Ya, selamat siang Bang Juma. Bang, ini kalau Bang kalau tidak cari Gimana, Saudara Gib? Buka mic-nya lagi. Halo, Bang Gib. Halo, Bang Gib. Buka mic-nya, Bang. Bicara sendiri, Abang ini. Halo, Saudara Susu. Halo, Bang. Halo, Abang. Silakan. Mereka takut naik, ada Saudara Amsal Ginting. Iya, Bang, gini, Bang, saya tuh dikenal di lingkungan orang Kristen di TikTok ya, bahwa saya adalah orang yang dibenci oleh mereka. Oh, Nah, saya membongkar kebusukan mereka, Bang. Bahkan iya. dibaca di bio saya siap dibenci, saya tulis di bio saya demi menyampaikan Iya. kan, gitu, Bang. Siap. Banyak itu dalam kemunafikan, itu saya nggak suka, Bang. Ngaku pendeta, bukan pendeta, ngaku PS, bukan pastor, ngaku hamba Tuhan, bukan hamba Tuhan. Ada bukti, Hanya untuk cari ekonomi gitu ya. betul, jualan Tuhan demi cuan, itu yang saya katakan itu. Oh,
Nyanyi Iya, iya, iya. lagu gereja, nyanyi lagu-lagu puji-pujian, lagu rohani. Ujung-ujungnya pinjam duit ke sana ke sini nggak dikembalikan. Itu sudah banyak Oh. kejadian seperti itu. Orang Kristen. Iya, iya, iya. Makanya saya sering bilang gini bang, jangan mentang-mentang kalian kenalan dengan sesama Kristen, kalian pikir orang Kristen semuanya baik. Ingat, kalau di real banyak yang baik ketimbang yang tidak baik. Tapi kalau ditikin terbalik, saya bilang itu banyak orang-orang yang udah beres. Hati-hati, berhikmatlah, saya bilang gitu. Iya, iya, iya. Saya juga pernah bilang gini bang ya, kalian mengaku-ngaku Kristen, tahu di dalam ajaran Kristen kalian harus mengasihi sesama. Kalian debat kusir, ya menjelek-jelekan agama orang lain. Apakah seperti itu orang Kristen? Oh, Iya. misal kita juga kan diserang agama kita. Saya katakan begini bang, kalau mereka menyerang, kalian apa diajarkan? Apakah kalian diajarkan untuk membela Tuhan dan agama kalian? Enggak. Kalau mereka itu sedang menjalankan perintah agamanya, bagus. Sebagai umat yang baik adalah menjalankan perintah agama. Saat agama mereka diserang, saat nabi mereka dijelek-jelekan, Tuhan mereka dijelek-jelekan, itu mereka memang wajib. Ada ajarannya mereka, tetapi kita nggak ada ajarannya. Kenapa kalian begitu? Saya bilang gitu. Halo. Dijelek-jelekin. Ya, sore Mbak Siska. Ya, semangat sore Bang Juma. Ya, sore. Dari Gini ya, Katolik. enggak dari Kristen Bang Juma. Oke, bisa buka kameranya Mbak? Harus buka kamera? Iya dong. Oke. Silakan. Gini ya Bang Juma, maaf saya kita nggak usah berdebat dulu. Saya mau menanggapi si Abang Amsal ini, boleh kan? Boleh. Buka kamera tapi Mbak. Oke, sebentar ya. Saya nyalakan. Siap. Baik. Saya ini buronan orang Kristen Bang Juma. Siap Bang, siap. Iya. Sebentar ya. Iya Mbak, nggak apa-apa, santai aja. Saudara, iya silakan. Saya bukannya apa nih di sini, bukan mau pansos ya, bukan mau apa sok-sok Enggak. apa gitu. Iya, Cuma silakan. enggak. Maksudnya Bang gini Bang, saya mau nanggapi narasi Abang ini tadi nih. Abang siapa namanya? Ini Amsal ya? Si Amsal, si Abang ini. Gini ya Bang, penghakiman, tunggu ya, buka kamera dulu ya. Iya. Tunggu. Oke. Saya siap menghadapi opini dan narasi saudara seiman, bahkan berdebat. Oke, nah sama-sama kita ini, pakai masker kita. Siap. Ya. Gini Bang, saya maaf ya, bukan di luar dari apa ini Bang, dari perdebatan kita. Cuman karena Abang ini kan tadi menantang, tidak ada yang berani berdialog dengan saya katanya kan? Bukan tidak ada yang berani, saya siap berdebat begitu, bukan tidak ada yang berani. Ya, Oke. maksudnya gini Bang, untuk apa kita perdebatkan? Ya kan? Iman kepercayaan kita. Gitu Bang, untuk apa kita perdebatkan? Yang penting kita lakukan saja bagian kita, gitu. Kita tarik ke diri kita. Kita sudah benar belum? Kita sudah melakukan perintah Tuhan belum? Kita sudah hidupin belum firman Tuhan itu? Gitu maksud saya Bang. Kan ada ayatnya di sini, Matius 7 ayat 1. Soal penghakiman. Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi dan ukuran yang kamu pakai untuk akan diukurkan kepadamu. Gitu Bang. Jadi maksudnya memang kita, ya itu intinya, kita jangan menghakimi begitu. Oke. Kita tarik lagi diri kita. Kita sudah benar. Yang menghakimi siapa saya? Dia melakukan firman Tuhan itu kalau Abang berbicara seperti itu Abang sudah menghakimi, itu namanya. Oke. Abang bilang tidak menghakimi, tetapi Oke. dasarnya Ya, saya Abang jawab. itu sudah menghakimi, gitu maksud saya Bro. Oke. Boleh saya jawab? Izin Bang Juma, bolehkah? Iya, saya jawab? silakan.
Siska Aritonang, sadarkah Anda saat Anda mengatakan bahwa saya sedang menghakimi orang lain, bukankah sama artinya Anda pun sedang menghakimi saya? Saya tidak menghakimi. Saya maksudnya menjelas, memberitahu kepada Anda. Saat Anda mengatakan Amsal jangan menghakimi orang lain, bukankah Anda pun sedang menghakimi saya? Ya. Perkataan jangan menghakimi agar engkau tidak dihakimi itu hanya layak keluar dari perkataan Tuhan, bukan perkataan kita kepada sesama ya. Saat perkataan itu keluar dari sesama, artinya Anda pun sedang menghakimi. Anda bisa jawab, nggak bisa, mencret. Abang baca dong Alkitab supaya abang tahu. Lah, sekarang saya tanya, Abang, supaya abang maknanya bang. itu yang berkata siapa? Yang berkata jangan menghakimi itu siapa? Tuhan kan? Tuhan. Jadi perkataan itu hanya layak, hanya otoritas Tuhan yang berhak berkata gitu. Namun apabila sesama kita, sesama manusia berkata, jangan menghakimi, termasuk Amsal, kamu jangan menghakimi orang lain. Sesungguhnya Anda pun telah menghakimi saya. Ini baca kita bro. Bro. Lagi. Bentar ya Bang Juma. Oke, lanjut. Bentar. Ini Bang. Silakan. Tadi abang bilang kan, Bang. Tadi abang bilang gini, banyak kata pendeta sekarang yang menyalahgunakan itu kan, makanya saya bilang Bang, itu tergantung pribadi dia. Dia sudah tahu kebenaran. Berarti dia melanggar, berarti dia tidak sungguh-sungguh mendalami dan menjalani firman Tuhan itu. Itu maksud saya. Jadi kalau abang membilang begini, begono, kan itu namanya abang nggak boleh seperti itu Bang. Jadi abang ya sudah, kita lakukan saja bagian kita gitu. Mau orang dia mau buat dosa, mau dia membunuh, mau dia mau ngapain, itu kan urusan pribadi dia kepada Tuhan gitu. Dia sudah tahu kebenaran, dia sudah tahu firman Tuhan. Melanggar berarti dia tidak melakukan kebenaran, dia tidak melakukan firman Tuhan. Itu intinya, begitu Bang. Oke, gantian saya jawab ya. Kalau Anda berkata, ini firman Tuhan, ini firman Tuhan. Nah, seperti inilah yang terjadi di antara kemunafikan orang-orang Kristen, terutama yang ada di TikTok. Mereka perang ayat untuk membenarkan pendapatnya. Bukan gini Bang, tunggu sebentar. Bang, Bang Ginting, abang ini kan bicara nggak saya potong, saya bicara dikit dipotong. Ya silakan lanjutkan, nggak apa-apa. gini bentar, gini Bang ya. Maaf ya, kita nggak usah berdebat. Ini kan forum untuk apa sebenarnya? Nggak perlu kita berdebatkan ini. Cuman karena yang menggelitik saya itu tadi itu seperti abang itu namanya menghakimi jatuhnya. Coba abang baca Matius 7 Sudah saya bilang, perkataan jangan menghakimi itu hanya otoritas Tuhan. Dengar dulu. Anda mengatakan jangan menghakimi, bukankah Anda pun sudah menghakimi saya? Paham? Bang ini nggak paham. Ya udahlah Bang, bantu makan. Loh, Iya, mengajar Mbak. saya. Apa pendidikan lebih tinggi dari saya? Abang lebih Kan tinggi. seperti gini loh. Saat kamu mengguru saya, sama artinya seperti kodok sedang ngajarin ikan berenang. Bukan Bang, seharusnya abang sekolahnya lebih tinggi, harus tingkat ke pengetahuan abang itu lebih tinggi. Itu Jadi maksudnya. menurut kamu yang benar. Bukan, saya tidak mengatakan saya benar. Tetapi saya dibenarkan. Memaksakan kepada saya kalau gitu. Saya tidak memaksakan Bang Bro. Dengar ya, saya bicara. Jadi gini, Bang Juma, saya berkata tentang hal yang benar. Ada banyak saudara-saudara seiman dengan saya berkata, Amsal jangan menghakimi. Saya katakan, kalimat jangan menghakimi agar kita tidak dihakimi itu hanya layak keluar, hanya otoritas Tuhan. Tetapi pada saat kita berkata kepada sesama, contohnya kalian berkata, Amsal jangan menghakimi orang lain, bukankah sama artinya kalian pun telah menghakimi saya? Mereka diam, nggak bisa jawab. Lalu saya bilang begini,
Saya bukan sedang menghakimi sesama, bukan. Tetapi saya sedang menjalankan perintah Tuhan saya. Apa perintah Tuhan saya? Seperti besi menajamkan besi. Begitulah hendaknya kamu menajamkan sesama. Saya sedang menajamkan sesama. Tapi apabila ada pendeta gadungan, biarkan Amsal. Ada pendeta nggak benar, biarkan Amsal. Maka saya bertanya, di mana kepedulianmu? Ya, di mana kepedulianmu? Apa yang saya lakukan ini adalah bagian daripada saya peduli kepada sesama. Saya tidak mau ada orang-orang Kristen yang polos, yang baru tiktokan, akhirnya ketemu dengan orang-orang yang nyanyi-nyanyi lagu-lagu rohani. Ya, dia pikirnya orang baik, lalu berteman. Ujung-ujungnya dipinjamnya duit, nggak dikembalikan. Itu ada banyak. Siskari Tonang, apakah Anda nggak pernah tahu tentang orang Kristen yang Kristen? Jauh pertanyaan saya. Enggak. Masing-masing, bro. Benar, jawab aja, pernah nggak? Jawab dengan jujur. Ada nggak kejadian seperti itu? Ada nggak? Jawab dengan jujur. Ya, katakan ya, tidak katakan tidak. Lebih daripada terbuat. Begitu yang cuma. Kalau dia tidak tahu kebenaran firman Tuhan, dia tidak akan melakukan hal-hal yang di luar firman Tuhan. Oke lah bro, saya turun aja. Nggak ada Makanya saya faedahnya. muncul Cara dengan apa? memberikan edukasi supaya ada orang-orang. Iya, makasih Mbak. Sore. Selamat sore. Izin lanjut. Iya, Mbak Siska. Ya. Iya, silakan Bang. Iya, terima kasih. Jadi kita ini di TikTok, saya nggak mau seperti orang-orang Kristen kebanyakan di TikTok yang umumnya mereka adalah pansos-pansos. Ya, ada orang-orang NPD, para pengangguran obsesi, bukan pendeta ngaku pendeta, bukan PS, bukan pastor ngaku pastor. Nah, inilah saya katakan kepada saya memberikan pencerahan agar saudara-saudara seiman dengan saya ataupun siapa saja yang mendengarkan edukasi saya bisa tercerahkan. Saya tahu saya tidak akan bisa memberantas kejahatan yang ada di TikTok ataupun di dunia maya. Tetapi dengan adanya edukasi saya live, saya bikin VT pencerahan edukasi, setidaknya korban-korban berikutnya dapat diminimalisir. Karena sudah ada beberapa orang yang berkata kepada saya, Amsal, terima kasih Amsal, semenjak dengar live-nya Amsal, saya kemarin ada yang mau pinjam uang dengan saya kata Amsal, nggak jadi nggak saya kasih. Nah begitulah. Coba kalau saya nggak pernah bersuara, bisa jadi ibu itu ngasih pinjaman, nggak dibalikin. Udah banyak banget Bang Juma. Turun aja Pak. Memang aku nyelolonan itu turun ya Pak. Ayo, ada orang Kristen mau debat dengan saya, silakan ya. Di TV juga saya tantang, saya enggak. Bapak agama apa nih? Saya Kristen. Tuh kenapa debat sama sesama Kristen? Saya kan mereka selalu mengambil, saya hanya mengambil bahasa mereka. Iya Pak, kami itu Kristen Pak. Kami itu Kristen Pak, sama Kristen. Kenapa harus debat? Justru saya ingin memberikan pencerahan. Kalau pengikut Kristus yang sejati itu nggak mau debat-debat. Memang iya Pak. Ini bahkan ya bukan kepada umat Islam aja. Lihat, ya, abang tahu nggak? Kepada saudara seiman aja mereka saling membidatkan, saling berkata sesat, bahkan Bapak jangan menjelekkan agama sendiri Pak. Jangan menjelekkan agama sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya menjelekkan Lanjut. orang Kristen yang ada di TikTok. Mau ibadah dulu Bunda. Agamanya. Iya, silakan. Ya, ini saling membidatkan saudara seiman. Bayangkan, kepada saudara seiman aja seperti itu, apalagi kepada saudara kita umat Islam. Ingatlah, kalau kalian pengikut Kristus, ingat, kita ini diciptakan dari Tuhan yang sama. Iya Pak, tahu. Kita diajarkan untuk apa? Mengasihi. Kepada musuh sekalipun kita harus mengasihi. Ya. Jadi intinya di sini tempat Bapak bukan mengasihi. Kita. Ya.
Di sini mau debat, mau berbagi apa? Enggak, Sharing-sharing, ya sharing. Saya udah izin Ya. Bang Juma, bukan mengasih. Tunggu ini Bang Amsal ini Kristen kan Bang Amsal? Kristen. Kristen. Ini Bang siapa? Tian Kristen. Tian mana lu? Ya saya Kristen dan saya Bang. Bang Hayaka Kristen Muslim. Kristen, saya mau berdialog dengan Amsal Ginting. Oh, mau berdialog dengan Amsal berarti dialog dengan sesama Kristen ya? Gas. Ya, maksud Ah, saya ini menarik sekali nih. Ini Ya, maksud saya gini. kan didiskusikan sama kalian. Bang Hanif, iya. Assalamualaikum teman-teman. Waalaikumsalam. Jadi sebelum diskusi sama Bang Juma, Diskusinya sesama Kristen nih, ada apa nih? ya sebelum diskusi sama Bang Juma, kita seleksi dulu yang mana kira-kira yang bisa maju gitu loh. Karena kalian ini kan belum sepakat nih. Nah, saya kasih topik dulu Anda bertiga nih. enggak maksud saya begini, Bang Amsal, maksud saya begini Bang. Ntar dulu Bang, sabar dulu. Nanti Anda tanggapi. Bang Amsal, silakan Anda berargumentasi. Maksudnya Aduh, ntar dulu lah. Sabar dulu. Bang Amsal, menurut Anda Yesus itu seperti apa? Nah, nanti yang lain tanggapi, silakan. Seperti apanya maksudnya? Misal, Iya. Siapa nih Pak? Seperti mati. Bang Amsal, saya mau bisa bicara sama Bang Amsal kah? sebentar Amsal dulu yang bicara, baru Anda tanggapi gitu loh. Enggak, dari tadi kan aku kan udah dengar Bang Amsal Ya bicara. udah terserah, Itu silakan. tadi si cewek dari mana, si Hombing kah itu? Apa? Iya. Ari Tonang kah itu? Yang gak ada ilmu turun aja, yang gak ada ilmu. Oke. Yang gak ada ilmu turun aja. Kenapa kok suruh orang kayak pinter aja? Maksud saya begini, yang tadi cewek itu ngomong, menurut saya itu juga benar. Karena memang orang Kristen, Yesus bilang di dalam firman-Nya kan, Yesus bilang di dalam firman-Nya, ya kan? Ya Bang. Ya, aku bernubuat demi namamu, aku bersaksi demi namamu, ya. Ini yang datang nih nabi-nabi palsu Bang. Jadi kebanyakan itu yang pakai tema pendeta, tapi kebanyakan itu mereka tidak Salah Bang, bunyinya nggak gitu loh Bang. Jadi menurut Ibu bunyinya nggak tadi, gitu Bang, salah Bang. Abang jangan Menurut- memikir ayat Bible sendiri Bang. menurut Ibu tadi, menurut saya, ya itu kembali ke pribadi. Yang saya mau sampaikan buat Bang Amsal Ginting gini, sebenarnya komal kita Kristen ini nggak boleh diberikan buat Bang Suma. Sebenarnya jalurnya Abang itu salah. Sebenarnya kita sama Kristen nggak boleh diberikan jawab, ya. buat Bang Suma untuk naik ke komal Bang Suma. Oke, saya jawab. Soalnya salah alamat palsu nih, alamat palsu ya. Salah alamat ya. beralasan. Saya beralasan. Ya. Jadi gini saya jawab ya. Izin teman-teman ya. Oke, Amsal, kalau bisa digedein suaranya Bang Amsal. Bang Ginting, gedein gini, suaranya teman-teman biar ya. kedengeran. Oke, 1, 2, 3. Oke. Jadi gini teman-teman ya. Saya adalah orang Kristen ya. Tetapi saya dibenci oleh orang-orang Kristen di TikTok. Saya terkenal ya. Kalau Anda kalau Lu teman-teman di sana dibenci kan pasti orang-orang banyak hater Kristennya saya. itu bukan masalah Abang. Belum selesai. Anda bicara nggak saya potong loh. Aduh, gimana sih? Jadi gimana maunya saya bicara, Anda bicara begitu? Oke, lanjut. Oke. Jadi saya bisa dibilang banyak yang nggak suka dengan saya, padahal saya menyampaikan suatu hal yang benar. Dan ini sangat miris ya saat saya menyampaikan fakta dan sesuai dengan fakta dan kebenaran firman Tuhan. Mereka menentang saya karena memang demikian. Di TikTok ini banyak orang-orang Kristen yang hidup di dalam kemunafikan. Yang ngaku-ngaku hamba Tuhan itu banyak yang hidup di dalam kemunafikan. Bahkan yang selingkuh dengan suami orang aja ada. Ini parah. Bang, gini aja, saya sedikit aja. Saya to the point aja gini, Bang. Apa? Yang tadi ibu tadi itu menurut saya itu pemahaman yang brilian. Maksudnya yang baik. Berlian di mana dia juga? Karena gini Bang, sabar dulu. Karena gini Bang,
itu persoalan kita dengan Tuhan. Bukan persoalan Abang Amsal. Gitu. Lalu yang kedua, Bang, murid Yesus saja yang 12 orang saja ada mengkhianati dia. Yudas, Petrus menjual dan sebagainya, menyangkal Yesus. Lalu siapa yang menjual? Ada. Jadi itu nggak heran lagi orang Kristen, Bang. Dan memang terjadi saat ini. Cuma yang menjadi sorotan saya, Komal Abang tadi masuk ke Bang Suma itu salah menurut saya. Oke, gini, saya tadi mau luruskan di situ. Izin saya klarifikasi ya. Gini, saya sudah masuk ke room orang Kristen, sesama saudara seiman dengan saya. Apa yang diperlukan mereka? Turun ke Amsal, turun ke Amsal. Ini seperti peristiwa Yesus di Makanya Abang sudah ketemu dengan room-room yang Kristen siapa? Seperti itulah. Padahal yang menyampaikan kebenaran. Saya belum selesai. Halo. Please saya naik lagi. Firman Tuhan supaya Bang, mohon maaf, saya boleh tanya. Abang udah masuk di komat Kristen sama siapa? Anda bicara nggak saya potong loh. 1 menit ya. Pertanyaannya kenapa saya naik di sini? Iya. Justru saya naik sini karena saya ditolak. Saya selalu di-kick saat saya menyampaikan suara dan kebenaran. Tuhan memberikan hikmat saya untuk naik ke room saudara kita meskipun beda iman. Bang tahu nggak? Abang tahu nggak? Yesus saja ditolak, Bang. 1 menit aja belum. Dia bicara soal kebenaran aja dia belum ditolak. 1 menit loh teman-teman. Aduh, Abang nih. Ya udah silakan ngomong lah. Aku mengalah lagi. Gini Bang, maksud saya gini Bang. Bang udah pernah masuk di room Kristen yang mana, lalu Bang disuruh turun? Kemana-mana sudah. Kemana-mana saya udah pernah banyak Bang. Ini saya nih, coba tanya Abang Suma tadi. Abang Suma kenal saya ini Bang. Dia udah kenal saya, Hayaka ini. Ya, kita berdebat tentang lintas agama, bukan sesama agama. Anda agamanya apa Gitu, Bang? Agamanya apa? Siap debat dengan saya? Ngapain kita berdebat sama sesama Kristen, Kita Bang? bahas firman Tuhan, katakanlah tidak ada. Nggak bisa, Bang. Nggak Bang Hayaka memang takut. Kalau Bang Hayaka takut debat sama Bang Amsal, diganti aja. Bang Hayaka takut. Halo. Bukan takut, Pertanyaan tapi saya itu belum nggak pernah etis ditanyakan oleh siapapun. namanya. Itu kita menjual Yesus namanya. Saya kasih bocoran ya. Pertanyaan saya belum pernah ditanyakan oleh siapapun. Bicara. Oke. Aduh, kesempatan dulu Ibu Siska ya, Bu Siska. Ya, mau di sini ya, teman-teman Muslim, maaf saya boleh bicara ya. Saya boleh bacakan firman Tuhan supaya Abang Amsal mengerti, supaya Abang Amsal paham, ya? Silakan. Ya, saya baca ya Bang. Nanti Abang bisa menjabarkan, dan kalau anak-anak Tuhan yang sudah paham, yang mengerti. Tuhan tuh ada banyak. Jangan. Dengar dulu Bang. Dengar dulu lah. Saya belum selesai bicara. Pernyataan Abang ini saya lebih memilih bahwa Abang ini sebenarnya bukan Kristen tapi menyamar. Nah, berarti Benar, Bang. ada salah. Bapak bentar. Silakan diuji. Mau tanya apa dengan saya? Yuk, uji. Saya mau bacakan firman. Simpel. Matius. Oke. Matius 7. Matius 7. Ayat 21. Ayat Matius 7 ayat dari ini aja, dari 15. Perikopnya hal pengajaran sesat supaya paham ya, nanti sampai ke bawah. Nanti itu poinnya itu ada di 22 dan 23. Di situ poinnya. Ya, saya baca atau Abang yang baca? Saya baca. Saya baca ya. Abang juga baca. Kalau benar-benar Abang mengerti firman Tuhan, oke? Ngerti, silakan baca. Ayat 15 saja. Izin ya teman-teman. Silakan. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba. Tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Ayat 16. Udah bu, kita mengerti bu. Kita mengerti. Nah sekarang kita buktikan siapa yang sesat nih, Bang Hayaka atau Bang Amsal nih yang sesat nih, atau dua-duanya sesat. Silakan kalian berbicara. Bang Kian, izin Bang, 1 menit aja Bang. Oke. Justru ayat yang dibacanya tuh Bang Kian ya, itu justru ayat yang membuat apa yang saya lakukan di TikTok.
Bang. Ya, ingin mengatakan di TikTok ini hati-hati, banyak guru-guru palsu, banyak hamba Tuhan palsu. Nah, itu ayatnya dibacakannya. Terima kasih Ibu Siska ya. Bang, Ibu Siska tadi dia bicara sesuai dengan firman. Dan yang tadi pernyataan dia mengatakan bahwa itu urusan kita dengan Tuhan. Oh, kita Supaya punya kita harus kewajiban. mencampuri. Kan Kita kalau punya abang kewajiban masuk surga, kan saya kan nggak diajak Bang aja. Hayaka, makanya buktikan Bang Hayaka siapa di sini yang sesat, siapa di sini guru palsu, Bang Hayaka atau Bang Saya Amsal nggak mau atau bilang siapa dua-duanya. yang sesat, siapa yang nggak mau sesat. Saya nggak mau Kasih bilang saya begitu, seperti Bang. Ya kalau nggak mau ya Iya. Tinggal orang menilai bahwa siapa yang sesat dan siapa yang tidak gitu. Hayaka, dengarkan saya. Hayaka, kita sebagai orang Kristen jangan cuma bisa baca firman, tapi jadilah Bang. pelaku firman. Bang, Paham? tahu nggak? Saya Bang. sedang menjalankan pelaku firman. Paham? Bang, tahu nggak? Nah, Ada orang yang berkata-kata firman, tapi dia kelakuannya tidak seperti firman. nah, itulah yang saya perjuangkan di TikTok. Tapi ini dengar supaya bang, dengar saya mau bilang tahu. buat abang, Kalian posisi cuma abang bahas tidak firman Tuhan, tapi boleh nggak ada memberikan di luar pedulian jalur pada sesama. kita. Percuma kalian. Saya ya. mau bagaimana? Justru ini yang sedang saya